Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Posriani selaku kepala sekolah, dan kami hormati Bapak Ibu guru serta karyawan dari SD Bangun Sari 2 Salatiga. Yang pertama dan utama adalah kita menjadikan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kepada hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di acara diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh CGP Angkatan 11 Kota Salatiga, yaitu beliau Ibu Fatimah SPD. Lalu salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan sahabatnya di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya berbicara akan membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti, yang ketiga diskusi, dan yang terakhir penutup. Untuk yang pertama, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan doa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Langsung saja memasuki acara kedua, yaitu acara inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Fatimah. Untuk nanti disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Posriani selaku Kepala Sekolah SD Bangun Sari 2, Bapak Ibu guru yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya di kelas ini untuk mengadakan acara diseminasi. Langsung saja nih Bapak Ibu. Sebelumnya selamat datang para guru hebat SD Bangun Sari 2 tentunya. Mari belajar bersama, karena dengan belajar bersama dan berkolaborasi kita bisa saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita tercinta. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwasanya saya dan teman-teman CGP Angkatan 11 sudah melaksanakan pembelajaran mulai dari modul 1 dengan submodul 1 sampai 4. Dan yang terakhir ini adalah tentang disiplin positif, yang mana saya harus mengimbaskan atau menularkan kepada rekan guru. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Di sini saya tidak ingin menggurui bahwa Bapak Ibu sudah lebih paham, mungkin banyak belajar dari saya. Adapun konsep utama dari budaya positif yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Disiplin positif itu sendiri nilai-nilai kebajikan
kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan, dan segitiga restitusi. Nah, dimulai dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajar berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, selama ini yang saya pahami, mungkin atas kelalaian saya, bahwa setiap saya mengajar di kelas ini, saya menganggap bahwa semua murid saya itu sama, mempunyai kebutuhan sama, gaya belajar yang sama, gitu ya. Setelah belajar bersama teman-teman, ternyata saya menemukan bahwa apa anggapan dari saya itu ternyata salah. Nah, tujuan dari semuanya ini adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tentunya sudah paham sekali apa itu profil pelajar Pancasila dengan keenam dimensinya. Ya Bapak Ibu ya, yang dimulai dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, apa Bapak Ibu? Betul. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Selanjutnya bernalar kritis, mandiri dan bernalar kritis. Ngoten nggih Bapak Ibu. Nah, ada pun disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna disiplin ini anggapan saya Bapak Ibu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk kepatuhan. Itu menurut saya juga. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Setiap hari Senin, anak-anak memakai baju seragam rapi, ada dasi, ada topi dengan belt, sepatu dan kaos kaki hitam. Aku harus pakai ini, kalau enggak nanti aku disuruh berdiri di pojok sana. Gitu. Kalau upacara saya harus tertib, kalau nggak tertib nanti aku diancuri jatuh sama Pak Guru. Nah, mungkin seperti itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Kalau tadi yang saya sampaikan itu kan contoh motivasinya dari luar, biar saya tidak dihukum, biar saya tidak dimarahi. Tapi anak-anak belum memiliki kesadaran. Oh iya, kalau aku nggak rapi, nggak berpakaian lengkap, kok rasanya saya malu sama teman-teman. Nah, belum sampai sini Bapak Ibu. Dari sana kita akan melihat 5 kebutuhan dasar manusia. Kita melihat ini bahwa anak
Ini yang dibutuhkan anak. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan untuk kesenangan dan kebebasan. Ini sepertinya juga sama dengan kebutuhan kita. Nah, dari kebutuhan tadi mereka memiliki motivasi perilaku. Nah, motivasi itu apa Bapak Ibu? Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Daripada aku dihukum ning arep kono panas-panas. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Jadi contohnya. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mereka melakukan ini. Murid melakukan sesuatu karena ingin mendapat imbalan. Kayak aku dikasih hadiah. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Nah, dengan cara murid melakukan disiplin diri karena sadar nilai kebajikan dirinya. Nah, berarti yang poin ketiga ini anak sudah sadar dengan motivasi yang ada dalam dirinya. Nah, dari yang tadi itu idealnya. Sekarang konsep disiplin dengan identitas gagal. Katanya gagal Bu Guru kalau seperti ini. Hukuman itu biasanya kalau anak kecil murid kita mendapat hukuman itu yang pertama rasanya menyakitkan. Yang kedua tidak nyaman dia. Murid juga takut, biasanya bersifat memaksa. Dan murid menyembunyikan kesalahan, pengen untuk menutupi kesalahan. Dan murid menjadi rendah diri dan minder biasanya. Nah, kalau penghargaan cenderung tidak efektif. Ya, karena mengapa kok tidak efektif? Ya, karena ada sifat iri nanti yang dapat mesti sama. Kalau nggak dapat kan, padahal aku tadi juga seperti itu, kok aku tidak dapat. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Makanya Bapak Ibu, sekarang kan kita tidak boleh memberikan ranking pada saat kita membuat rapor. Itu alasannya. Merampas hak untuk menghargai dirinya. Dengan cara kita diberikan penghargaan, ternyata kita bahwa kita itu sebenarnya bisa tanpa embel-embel akan diberikan penghargaan gitu. Nah, ini kebalikannya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama ada konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, penguatan jangka pendek. Ini kalau menggunakan konsekuensi. Yang kedua, perlu monitoring keberlanjutan. Ada stimulus dan respon. Biasanya kalau melakukan seperti ini, kamu konsekuensinya seperti ini, gitu ya. Nah, yang selanjutnya, murid menghormati peraturan. Ya, kalau aku nggak hormat, nanti aku dihukum.
Yang selanjutnya, menghilangkan waktu untuk merenung kesalahan. Kalau kita sudah dihukum, berarti ya kita sudah salah, tanpa kita harus merenung tadi kesalahannya itu seberapa berarti. Nah, ini yang selanjutnya tentang restitusi. Dalam restitusi, kita belajar bahwa murid dapat bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid bisa menghormati dirinya, ada kontrol dari diri. Nah, selain itu juga nanti murid bisa bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, restitusinya ini akan lebih mendalam lagi, disiplin positif dengan pendekatan restitusi. Ini Bapak Ibu. Apa sih itu restitusi? Bukan prostitusi ya Bapak Ibu. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertiannya bahwa restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Intinya kita menggali karakter dari nilai-nilai intrinsik pada anak. Ciri-cirinya apa? Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Ada tawaran di situ, bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, dihubungkan dengan kebutuhan dasar yang mereka miliki, dan fokus kepada nilai-nilai karakter anak. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Ada satu contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Sering ya Bapak Ibu, ini di kelas kita, di kelas 4 juga sering. Misalnya kita memberikan hukuman. Nah, guru menghukum siswa tersebut untuk hormat pada bendera 10 menit. Tidak mengerjakan PR, disuruh hormat ke bendera. Selain itu juga guru marah-marah. Akhirnya murid menjadi takut. Itu contoh hukuman. Sekarang konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat. Karena tadi dia tidak mengerjakan PR, jadi disuruh mengerjakan PR di sekolah. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini ada perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Dan selanjutnya restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang sudah diyakini. Kalau tidak mengerjakan PR berarti apa begitu. Guru terbuka, ya, dan menghormati diri pada anak. Kita tawarkan, kamu kalau tidak mengerjakan PR kemarin perjanjiannya dengan teman-teman harus apa? Oh ini guru. Jadi ini lebih ke kesadaran anak. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Yang pertama dari kasus tadi kita merefleksikan ke ini. Penghukum, membuat merasa bersalah. Teman
pemantau atau manajer. Saya akan kasih contohnya ke 5 posisi tersebut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada kasus nih Bapak Ibu, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Contohnya yang sederhana saja ya, misalnya dengan hukuman patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, ini menghukum. Ada kata berdiri di depan barisan. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, saya juga sering itu seperti itu. Teman, kita memposisikan diri sebagai teman. Ayolah tertib. Bu Guru bangga kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ya, kayak teman ngobrol enak gitu. Sekarang memantau, kamu sudah melanggar kamu sudah melanggar peraturan dan kamu tahu konsekuensinya kan? Nah, itu memantau. Sekarang manajer ini lebih menggali pendapat dari anak. Apa kamu tahu kesalahannya? Anak akan berpikir, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, kita sharing pendapat dengan anak. Karena setiap anak itu baik tidak memakai atribut atau terlambat datang ke sekolah, kita perlu tahu alasannya apa hambatan selama dia di rumah sampai di sekolah. Tentunya itu yang harus kita mulai. Nah, Bapak Ibu, saya sudah pernah membuat keyakinan kelas, mempraktekkan disiplin positif dengan membuat keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini sama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Ini sama pertanyaannya. Ya. Nah, ini contoh di kelas saya. Saya beserta anak-anak membuat keyakinan kelas. Kita berdiskusi bagaimana membuat bukan peraturan tapi keyakinan, menggali apa yang mereka inginkan di kelas, suasana yang nyaman mungkin, kebersihan kelas mungkin, ya. Nah, dari itu anak-anak dan teman-temannya dan saya merumuskan peraturan keyakinan kelas. Setelah itu, setelah sejak pendapat, kamu ingin suasana kelas yang seperti apa? Mereka menuliskan di depan. Satu-satu menuliskan, semua bergilir untuk menuliskan. Akhirnya terwujudlah keyakinan kelas. Yang pertama, saya akan datang ke sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kalau peraturan kan ada bedanya ya. Peraturan tidak menggunakan kata saya akan datang. Nah, ini kan muncul dari anak-anak sendiri. Karena mereka meyakini bahwa datang lebih awal itu banyak sekali manfaatnya. Saya akan menjaga kelas tetap bersih.
bukan lagi menjaga kebersihan kelas. Nah, mereka mengutarakan kalau ingin kelasnya bersih berarti mereka harus menjaga kebersihan. Saya akan semangat dalam belajar. Yang ingin nilainya bagus, berarti saya akan lebih bersemangat lagi dulu dalam belajar. Nah, yang poin 4, temanku adalah bestiku, kata teman-teman mengatakan seperti ini. Hindari kata bullying, betul nggih Bapak Ibu? Nah, dengan begitu, oh iya, temanku adalah bestiku, sahabatku. Bagaimanapun temanku adalah istimewa bagiku. Nah, mereka mengatakan seperti itu. Yang kelima, aku akan terapkan 4 kata ajaib. Nah, ini memang budaya. Kalau sudah terlaksana budaya dengan baik, ini tentunya akan luar biasa. Seperti kata permisi, tolong, maaf, dan terima kasih. Dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, saya juga mendapat cuplikan yang saya dapat di internet tentang keyakinan kelas. Perbedaannya ini sama Bapak Ibu. Disiplin waktu, belajar dengan antusias, saling menjaga kebersihan, saling membantu, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara, selalu menerapkan 5S, gemar membaca. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana membuat keyakinan kelas yang saya contohkan tadi? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Nah, itu sedikit saja agar mudah diingat. Contoh yang kedua itu saya menemukan di internet itu lebih sedikit kalimatnya, tapi mudah diingat oleh anak. Berupa pertanyaan universal sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah yang mudah saja, tidak usah muluk-muluk, tapi disesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Dibuat dalam bentuk positif atau kalimat positif. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas itu, karena kita ingin menggali keinginan apa yang mereka inginkan untuk kelas dan sekolahnya. Nah, kita hubungkan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini, yang pertama dalam penanganan kasus, kita perlu menstabilkan identitas. Seperti kita semua akan melakukan hal yang terbaik, kita bisa melakukan. Seperti itu misalnya contoh kalimatnya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Misalnya murid kita terlambat tadi, kita mengutarakan validasi tindakannya dengan kalimat oke, semua perilaku guru tahu, kamu juga mempunyai alasan. Nah, guru pengen tahu alasan kamu. Seperti itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, itu. Contoh penerapan segitiga restitusi. Saya memiliki kasus yang sudah saya upload di tugas mandiri saya. Yang pertama, Andi, seorang siswa kelas 4, seringkali terlambat ketika masuk sekolah. Ia seringkali lupa waktu saat bermain game di malam hari.
sehingga sulit bangun pagi. Akibatnya, ia sering mendapat teguran dari guru dan teman-teman. Ini mengapa saya mengangkat kasus ini, karena mirip-mirip dengan apa yang ada di kelas saya. Tindakan menstabilkan identitas. Nah, ini ada dialog guru dengan Andi tetapi sebagai siswa. Andi, saya tahu kamu anak yang pintar dan punya banyak potensi. Kamu juga punya alasan kenapa sering terlambat. Apa yang sebenarnya membuat kamu sulit bangun pagi? Nah, Andi ini menjawab, susah Bu, kalau sudah main game lupa waktu. Ini sama dengan jawaban murid saya. Nah, guru lagi menjawab, ketika menstabilkan identitas berarti guru tidak boleh marah, karena kita ingin menggali dari jawaban anak. Saya mengerti Andi, semua orang pernah mengalami kesulitan mengatur waktu. Yang penting adalah kita belajar dari pengalaman ini dan berusaha untuk lebih baik. Nah, dalam menggali pertanyaan-pertanyaan dari anak ini, kita melemparkan pertanyaan-pertanyaan alasannya itu apa. Saya tahu ini seru kalau bermain game, tapi sekolah juga penting. Kamu punya banyak hal yang bisa kamu pelajari di sekolah. Nah, jadi mungkin Andi juga mengutarakan alasan-alasan karena asik bermain. Kalau bermain HP atau bermain game itu memang bisa melupakan waktu secara tidak langsung, sudah melupakan kewajibannya harus belajar, ternyata sudah malam, seperti itu. Ini kegiatan menstabilkan identitas baik. Yang selanjutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ini guru bisa mengajukan pertanyaan dengan, saya tahu bermain game itu menyenangkan, terkadang kita memang sulit untuk berhenti, terutama saat sedang asik. Nah, ini juga menggali pendapat dari mencari alasan-alasan mengapa kok dia suka bermain game. Nah, saya mengerti kenapa kamu suka bermain game, tapi terlambat ke sekolah juga memberikan dampak yang kurang baik. Kamu jadi ketinggalan pelajaran kan? Nah, terus guru menjawab, bagaimana kalau kita coba cari solusi? Ini kata kuncinya. Dalam memvalidasi tindakan yang salah, guru menawarkan solusi untuk anak. Tadi yang pertama, mereka sudah mengutarakan alasan mengapa dia terlambat ke sekolah, mengapa dia suka bermain game. Yang kedua ini, guru memberikan tawaran, ya, ayo kita mencari solusi. Kalau kamu sudah bermain game, agar kamu tidak mengganggu kegiatan kamu, itu caranya bagaimana? Nah, kita juga mengorek lagi ini. Anak diberikan kebebasan untuk mencari solusinya dulu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Sama, berarti ada hubungannya. Tadi keyakinan yang sudah dibuat di sekolah, di kelas, kita utarakan. Andi, saya ingin kita bicara tentang kebiasaan kamu datang terlambat ke sekolah. Apa yang kamu pikirkan tentang kebiasaan ini? Nah, guru
ini memasukkan. Coba ingat-ingat kembali keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Apa saja ya? Kita mengorek. Oh iya Bu Guru, saya sudah pernah membuat bersama teman-teman ya. Tidak boleh ini ya, harus ini ya, harus menerapkan ini. Nah, dengan begitu anak-anak memberikan gambaran sendiri tanpa ada paksaan dari guru. Dengan begitu nilai-nilai intrinsik atau nilai kebaikan diri di situ akan muncul dengan kita menggali pendapat dari anak. Nah, Bapak Ibu, dalam penerapan disiplin positif, saya juga masih belajar. Ternyata kita masih mempunyai banyak sekali kekurangan. Karena hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang seperti apa. Nah, kalau sementara ini kita itu tadi masih menerapkan posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, masih memantau tanpa kita menyadarkan dan kita mengorek dari anak. Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu menurut dia alasannya apa, gitu. Dan kita harus mempunyai standar profesional atau standar sosial yang baik. Nah, itu mungkin kepekaan sosial kita juga perlu diganti. Di mana setiap hari memang tugas kita harus merefleksikan, memposisikan kontrol kita terhadap anak-anak. Bagaimana perjalanan diri sebagai seorang among, begitu ya Pak Dada, ngomong kepada anak-anak. Ya meskipun kita sudah melakukan hal seperti itu setiap hari, mungkin mengoreksi lagi lebih lagi terhadap anak kita agar menjadi insan. Tujuannya anak-anak menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya. Nanti dilanjutkan dengan diskusi. Akan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mari kita beri aplaus dulu kepada Bu Fatimah yang sudah memaparkan diskriminasi budaya positif. Nah, beliau sudah belajar di program guru penggeraknya dan sudah dikeluarkan di kelasnya. Jadi bersama-sama kita untuk belajar kaitannya apa yang sudah didapat oleh Bu Fatimah. Nah, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi. Monggo Bapak Ibu silakan untuk bertanya kaitannya apa yang belum jelas atau yang masih mengganjal dengan pemaparan dari Bu Fatimah. Saya tadi yang pertama
Tadi dijelaskan oleh Bufat, alhamdulillah sudah bagus itu ya, diseminasi yang diberikan oleh Bufat sebagai gambaran kita sebagai seorang guru untuk menerapkan disiplin-disiplin yang saya tanyakan tadi. Mungkin teman-teman juga merasa bingung mungkin ya, mungkin iya. Tadi saya satu yang pertama itu perbedaan antara peraturan, keyakinan dan kesepakatan. Di sini ada keyakinan, kesepakatan. Di situ tadi dijelaskan bahwa keyakinan atau kesepakatan ini kelihatannya tadi dijelaskan Bu Fatimah sama, itu hanya kosakatanya. Terus kemudian yang kedua terkait dengan disiplin positif. Kalau secara teori bolehlah seperti itu, tapi kalau secara praktek ya memang harus diterapkan seperti itu. Tetapi ketegasan seorang guru itu juga perlu, karena merdeka belajar itu bukan berarti anak-anak itu loss ya, tetapi tetap harus kita iring sejalan dengan perkembangan zaman. Dalam arti begini, seperti tadi dijelaskan bahwa anak-anak kalau mendapat hukuman ini harus apa ya, ada kata apa tadi yang di tengah-tengah tadi, menulis 100 kali atau 10 kali itu memang tidak diperbolehkan. Kalau memang zaman saya dulu memang anak-anak harus tertib, harus ini, harus itu, tapi nyatanya hasilnya yang diperoleh juga maksimal. Nah sekarang tidak diperbolehkan seperti itu, tapi kita mungkin harus 50-50 ya, pendapat saya ini. Nanti mungkin bisa dijaga oleh Bapak Ibu. Kalau menurut pendapat saya, kita harus 50-50. Apa yang diterangkan Bu Fatimah oke, tapi kita harus tegas dengan anak. Kalau kita berpedoman dengan apa tadi ya, yang restitusi, ya restitusi yang penyelesaian ya. Yang penyelesaian itu bagus juga untuk diterapkan. Kita sebagai seorang ibu di kelas, sebagai seorang bapak di kelas, itu juga boleh menetapkan seperti itu. Tapi menurut saya kita harus 75% seperti apa yang diterangkan oleh Bufat. Tapi 25% kita harus mempunyai prinsip ketegasan. Karena ketegasan itu perlu untuk mencapai anak itu berjiwa disiplin yang lebih tinggi. Kalau dengan nanti misalnya hanya lemah di dalam dengan anak, itu nanti akan disepelekan dengan anak. Terus kemudian kita loss dengan anak, nanti pelajaran juga tidak akan berhasil. Bukan berarti penjenengan semula, bukan, tapi nilai itu kan sekarang tidak ada kriterianya ya, meskipun diterapkan KKTB, tapi anak-anak yang nilainya jelek itu nanti bisa dikatrol kan begitu. Nah ini makanya sifat ketegasan oleh seorang guru itu juga diperlukan. Itu menurut pendapat saya. Mungkin pendapat Bapak Ibu yang lain monggo. Baik, yang saya simpulkan untuk yang pertama itu kaitan dengan keyakinan dan kesepakatan itu bedanya seperti apa, ataukah itu sama atau berbeda, dan peraturan. Nah, untuk yang kedua itu bagaimana porsi kita untuk sebagai guru
peran sebagai orang tua seperti apa atau teman seperti apa, mungkin seperti itu Ibu. Jadi bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi itu, apakah terus menggunakan itu atau menggunakan model seperti apa? Mungkin itu yang kita tanyakan dari Ibu. Monggo saya berikan ke Bu Fati. Yang lainnya dulu. Ya, Juli. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Maaf Bu Fadil, tidak kita istilahnya membuli atau mencari kesalahan, tidak. Tapi saya tadi ketika mendengarkan kemudian berusaha memahaminya, ada kita memberikan penghargaan itu kok tidak efektif. Nah, tadi kurang sedikit penjelasan. Untuk penjelasannya dibuat ini karena kalau yang saya tahu ketika kita belajar menawa ilmu SPG dengan anak perlu diberikan penghargaan supaya anak ini lebih semangat dalam belajar, tapi bukan maksudnya diberikan uang, diberikan, tapi penghargaan dari bagus itu anak itu sudah merupakan penghargaan ya. Jadi penjelasannya Bapak untuk memberikan penghargaan kok tidak efektif, maksudnya bagaimana? Terima kasih untuk Pak Mansuri. Untuk pertanyaan ketiga kaitannya pemberian penghargaan atau reward atau ini. Untuk selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan. Ini diskusi, jadi boleh bertanya dan boleh menjawab. Terima kasih untuk kesempatannya. Kalau saya tidak bertanya lagi untuk tadi yang saya tangkap dari penjelasan Bapak tadi, Bapak menyampaikan bahwa ini tentang salah satu bukan cara, tapi salah satu cara untuk membuat sebuah disiplin positif di sekolah. Terus tadi Bapak juga di awal menyampaikan bahwa kita sebagai guru akan mengkolaborasikan. Jadi kolaborasikan tidak hanya antar guru, tapi aturan di sekolah juga dikolaborasikan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak. Terus kemudian tadi beberapa cara yang disampaikan Bapak seperti restitusi, kemudian pemberian hukuman. Nah, memang kalau menurut saya tidak sepenuhnya itu dilakukan, tapi sebagai seorang guru itu harus memberikan persentase berapa persen untuk kegiatan ini, kemudian juga tidak mengesampingkan tentang aturan di sekolah. Sebetulnya di awal Bapak sudah menyampaikan, di awal kan menyampaikan bahwa ini adalah kolaborasi bersama. Jadi kalau menurut saya tadi Bapak sudah bagus menyampaikan ini, tinggal kita bisa bagaimana meracik ilmu yang diberikan Bapak ini untuk dikolaborasikan dengan aturan yang ada di sekolah. Kemudian untuk tadi kalau menurut saya tentang penghargaan, tadi Bapak sudah bagus, sebab itu ditambahkan bahwa
untuk pemberian penghargaan itu, pemberian penghargaan itu jangan sampai penghargaan itu menjadi motivasi anak, tidak menjadi motivasi anak. Saya pengen ranking 1 biar mendapatkan itu, jangan. Tapi mungkin kan penghargaan kan tidak harus berupa apa, tapi sebagai ungkapan ini kamu bagus, kamu hebat. Nah, itu penghargaannya seperti itu. Tadi yang kamu sampaikan. Jadi mungkin tadi Pak bisa disampaikan bahwa penghargaan itu tidak menjadi tujuan akhir siswa ketika akan mendapatkan sebuah prestasi. Terima kasih. Itu pendapat dari Pak Dadang bahwa penghargaan itu jangan sebagai tujuan sama atau tujuan akhir. Atau bahwa ada yang lain atau langsung kita Ibu Fat dulu biar tidak terlalu Terima kasih Bapak Ibu. Menjawab dari pertanyaan dan tanggapan dari Bu Pur, bahwa tadi mungkin saya agak loncat-loncat tadi pemahamannya. Apa sih bedanya dengan peraturan, keyakinan, dan tadi yang terakhir kesepakatan. Nah, dalam membuat disiplin positif ini kan tadi pengertiannya bahwa kita itu menggali betul apa yang dijawab oleh Pak Dadang, bahwa kalau kita membuat peraturan itu kan biasanya dibuat sepihak oleh guru. Ya, kita yang buat, anak-anak yang atau sekolah yang membuat, nanti anak-anak yang melakukannya, ya. Dan guru hanya sebagai pemantau tadi, ya. Kalau kesepakatan atau keyakinan ini dibuat bersama-sama. Nah, bersama-sama anak, mereka kita menggali pertanyaan-pertanyaan. Kamu inginnya apa? Belajar di kelas, suasana yang bagaimana? Caranya bagaimana agar kalian nyaman? Gitu ya. Jadi kita menggali apa yang diinginkan anak-anak, kita kesepakatan bersama. Dengan kesepakatan itu menjadi dasar nilai-nilai yang akan kita lakukan. Karena anak-anak biasanya kalau kita belajar bersama anak-anak itu memunculkan rasa tanggung jawab dengan cara yang mudah seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu ini mungkin salah satu cara yang selama ini itu kan kalau kita mendengar kata disiplin, hukuman, peraturan, anak-anak itu sudah senang dulu. Nah, mungkin ini satu cara, dan tentunya saya juga masih banyak harus belajar bagaimana mengaplikasikannya di kelas dan sekolah. Yang kedua tadi pertanyaan dari Bogor tentang kok lupa saya. Oh iya, untuk penerapan disiplinnya. Untuk penerapan disiplinnya saya tidak cocok, saya tidak setuju kalau misalnya karena ini kita melihat dengan kebutuhan anak, kebutuhan dasar anak. Biasanya yang paling sering itu ini rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini ingin memunculkan ada anak caper, rame di kelas. Biasanya itu seperti ini. Terus
penguasaan sing giring moco-moco nih pendapat dari teman-teman itu biasanya yang dalam kelas itu ada manut banget. Nah, terus kebebasan semua anak itu benar. Kalau saya itu ya pinginnya gampang penak kelas sekolah kayak berapa kasarnya tugas. Nah ini saya juga setuju dengan buku. Saya kalau penerapan seperti ini ya nanti nggak bisa, karena memang dari dulu saya juga belajar di sekolah juga bahwa apa yang menjadi peraturan di sekolah itu harus saya lakukan, harus saya laksanakan. Kadang-kadang tidak tahu alasannya apa saya. Nah, tapi dengan ini adalah salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Mungkin juga penerapannya tidak 100% kok dirubah kabeh, tidak, bertahap, dan mungkin kita mencari mana kasus-kasus mana yang cocok dan yang pas. Mungkin itu sesuai dengan kasus dan sesuai dengan karakternya. Yang terpenting bahwa keyakinan kelas budaya positif ini menumbuhkan disiplin positif dari diri, tanpa tadi menyambung dari jawabannya Bu Dwi, tanpa aku GPI penghargaan, aku ganti karena sifat-sifat itu motivasi dari luar, dan kita harus menggali potensi dari dalam diri anak. Potensi apapun, bahwa anak itu, setiap anak adalah istimewa katanya. Jadi bahwa anak itu setiap diri mereka memiliki keistimewaan masing-masing. Dengan menggali potensi itu, tentunya nanti akan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan menyambung dari tadi, betul yang dikatakan Pak Dada, bahwa ini bukan satu-satunya atau ingin merubah semuanya, tapi mungkin menjadi opsi bahwa ternyata kita itu selama ini menjadi seorang guru masih berpikiran seperti kolonial. Domen koi salah kita hukum. Nah, seperti itu. Padahal kadang-kadang anak-anak memiliki pemahaman yang berbeda. Dan yang terpenting bahwa kita tidak boleh memberikan efek trauma atau efek ketakutan kepada anak. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo yang ingin memberikan tanggapan lagi dari jawaban saya. Monggo. Bapak Ibu yang mau berdiskusi lagi. Jadi kalau menurut saya itu kita harus bijak dalam mengatur kasusnya, karena yang saya belajar kan ini diskusi gitu. Itu kita itu sebagai pelayan anak, jadi kita harus tahu anak ini harusnya diberi apa. Dan kita tidak bisa memberikan semuanya sama. Nah, misal ternyata segitiga restitusi ini cocok untuk si A, ternyata si B belum. Nah, mungkin itu kita harus bisa mengetahui karakter anak dulu. Dari saya. Pokoknya yang lainnya mungkin ada tambahan. Mungkin sama dengan apa yang dikatakan Pak Alif di akhir-akhir tadi, sesuai dengan kasusnya. Sebab kalau kita membebaskan anak, itu ya kita di akhirnya jadi
urus Iya. sendiri. Ya, sikapnya kurang, perhatian dengan guru kurang, atau perhatian dengan pelajaran juga kurang. Nah, maka kasus-kasus sesuai disiplin positif ini memang kita fokuskan sesuai dengan permasalahan dari anak. Iya. Mungkin yang salah satu jadi pertanyaan itu memvalidasi kesalahan. Itu seakan-akan kita itu membolehkan anak itu bersalah. Iya, jadi kita harus gimana ya membuat kata-kata itu jangan sampai anak itu berpikir, wah saya itu salah dan apa toh akhirnya nanti jadi orang yang sukses. Bukan itu maksudnya. Tapi kita jangan sampai menekan juga kepada anak, kamu salah. Kan seperti itu. Iya, itu yang kita harus perlu belajar bersama. Dan kita menyesuaikan karakter anak itu yang paling utama kalau dari saya. Monggo, mungkin ada diskusi yang lain. Mungkin ada closing dari Bu Fatimah atau kesimpulan yang harus disampaikan. Monggo Bu Fatimah. Saya tidak menyimpulkan di Bapak Ibu, cuman dengan ini bahwa sesuatu yang baru tentunya saya juga masih dalam tahap belajar. Sesuatu yang baru boleh kita aplikasikan, boleh kita cerna lebih lanjut mana yang porsinya lebih banyak atau mana porsinya lebih utama, begitu tergantung dengan kebutuhan kita. Yang terpenting dari disiplin positif itu adalah menggali karakter anak, Bapak Ibu. Jangan sampai nanti kita penerapan kedisiplinan malah mematikan karakter anak itu sendiri. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Begini, seperti ini yang dapat saya sampaikan. Tentunya sedikit sekali yang baik, luar biasa sekali diskusi hari ini telah berjalan dengan baik dan sangat antusias sekali dari teman-teman rekan-rekan guru. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apakah kamu yakin? Ya, kami akan melaksanakannya.
disiplin.